Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang sangat mengerti kami, punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pagi ini Tuhan, Engkau bicara lagi kepada kami. Biarkan roh iman turun di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami, dan buat kami mencapai akan destiny kami. Buat kami mencapai akan titik ledak iman kami. Maka apa yang Tuhan firmankan jadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Bangun hidup anak-anak-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Tuhan yang tolong kami. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Tolong perhatikan baik-baik sebelum kita belajar firman Tuhan. Ada kaset dan CD terbaru pengajar Ibu Iin tentang generasi penuntas. Kalau saudara ingin mendapatkannya, Anda bisa dapatkan di toko buku Rema, baik berupa kaset maupun CD generasi penuntas. Kemudian kalau saudara masih ingat, saya mengajar 3 hari beberapa waktu yang lalu tentang masa raja-raja. Dan ini sudah dibukukan dengan bagus sekali dan dilengkapi dengan beberapa session yang saya ajar di tempat lain. Akan jadi sebuah panduan yang menarik sekali buat Anda. Anda bisa dapatkan bukunya juga di toko buku Rema selesai ibadah. Yang berikutnya, seperti yang diumumkan hari Kamis kemarin, bulan Juni nanti kami, hamba-hamba Tuhan akan buat, kita beri nama apa ya, inspirational tour sebetulnya. Karena tour ini bukan tour jalan-jalan, tapi tour untuk belajar. Kami akan ke Korea Selatan. Dan tour ini akan membuat itu ada alur ceritanya nanti untuk Anda ngikuti itu. Dan dari awal akan diperlihatkan bagaimana hancurnya bangsa Korea pada waktu perang saudara tahun 50-an. Dan saya berkali-kali mengatakan tahun 60-an mereka bangsa termiskin nomor 2 di dunia. Dan tahun itu katanya banyak orang Korea dikirim ke Indonesia untuk belajar. Luar biasa loh. Kita ini pernah lumayan. Sekarang ya masih lumayan lah saudara ya. Masih belum terbaik. Tapi tahun 60-an katanya orang Korea dikirim ke Indonesia. Belajar itu banyak sekali. Tapi waktu itu mereka negara termiskin nomor 2 di dunia setelah Somalia. Hari ini Anda melihat Somalia, perompak-perompak tinggal di sana. Masih kacau balau. Dan Korea adalah bangsa yang nomor 8 terkaya di dunia. Ada sebuah perubahan yang sangat signifikan yang terjadi pada sebuah bangsa. Nah, kemudian hari pertama begitu nyampe, Anda akan dibawa ke Panmunjom, perbatasan Korea Utara, Korea Selatan, untuk lihat akan perbedaan yang mencolok sekali. Dibawa ke museum perang dan sebagainya. Kemudian saudara akan dibawa nanti ke stadion tempat mereka buat semifinal sepak bola dunia dan nonton cuplikan pertandingan Korea mengalahkan Italia. Pokoknya itu ada story-nya sehingga setiap nanti Anda akan melihat itu seperti apa. Nanti ada hari di mana kita akan bicara dengan orang-orang yang berkecimpung di pendidikan, di misi dan sebagainya. Kita lagi kontak untuk atur waktu dengan perguruan tinggi dan sekolah di Korea. Saya mengerti kemungkinan besar diterapkan di sini tidak mungkin. Karena di Korea itu orang sekolah dari pagi, sore baru pulang. Jadi anak-anaknya stres semua. Anak kita suruh begitu, langsung saudara. Tiap hari pusing lah, keroan lah, mencret lah, segala macam. Tapi dosen dari gurunya, dari pagi sampai malam baru pulang. Dan itu mereka kerja sangat keras. Tapi siapa tahu menginspirasi kita jadi bangsa yang lebih ulet dan lebih keras. Nah saudara sekalian, ada hal yang tidak terduga di sini memang. Kami baru buka akan tour itu hari Rabu kemarin di SHRK, karena Rabu sore kami baru putuskan travel agent mana yang kita mau pilih untuk membawa. Itu pun masalah.
Karena yang tidak kepilih ada yang ngamuk-ngamuk, saudara. Wah, segala macam, pakai ayat lah, segala macam. Tapi itulah manusia. Ya sudahlah, pokoknya wong tidak bisa lebih baik harganya, dia gunakan ayat lah, Bapak ini panutan saya selama ini, dan sebagainya. Well anyway, itulah orang dagang lah, ya toh. Kalau hukum dunia nggak bisa pakai Alkitab lah, pakai segala macam. Dan akhirnya kita putuskan sore jam 5, saya umumkan di SHRK. Kemudian Kamis diumumkan di sini. Kita hanya akan bawa 300 orang. Itu pun pihak travel agentnya agak sedikit tertawa dan saya marahin sedikit. Karena dia nggak yakin, segitu nggak yakin. Dia bilang nggak ada lah Pak, orang ke Korea 300 itu nggak ada. Tapi karena itu anak kita sendiri ya, saya nggak terlalu keras-keras marahinya. Tapi sekarang dia panik karena pihak penerbangan juga nggak yakin. Jadi kamu segini aja lah, saya beri jatah. Belum tentu ini juga bisa penuh semua. Dan waktu dibuka dalam 2 hari, sudah 400 orang yang mendaftar. Jadi ini mengerikan sekali. Ini belum nanti yang ke Israel. Ntar, jangan dipikir dulu yang Israel, yang ini dulu. Jadi saya mau berkata begini, saudara. Di luar perkiraan semua pihak, kita hanya bisa terima 300. Lebih daripada itu mumet, saudara. Nggak mungkin lagi dan berat sekali. So kita memutuskan kalau Anda memang sungguh-sungguh serius, hari ini dan paling lambat besok, mesti beri uang muka $200. Harganya $1.355. Komplit semua $1.355. Dan harus Anda punya paspor cepat karena ngurus visanya cukup lama dan agak sedikit repot sebetulnya. So saya minta Anda menghubungi Ripkah, selesai kebaktian atau paling lambat besok, selesaikan down payment karena 300 orang pertama itu yang kita mau terima, yang lain mohon dimaafkan karena jumlahnya di luar perkiraan. Oke, itu yang urusan Korea. So, kalau tidak sekarang nggak masalah. Nanti Agustus juga akan datang 30 orang Korea kemari. Jadi nanti ketemu Anda juga tidak masalah. Kalau ingin mengerti Korea, nonton film Korea sedikit. Saudara sekalian, yang berikutnya begini. Dalam anugerah Tuhan, kita percaya tahun depan maksimal Tuhan akan beri kita universitas sendiri. Nah sekarang dibuka lowongan jadi dosen. Saya mau baca dengan cepat, kalau Anda adalah kriterianya, tolong nanti ke informasi atau ke Pak Stefanus atau ke Budon, Anda minta formulirnya dan kemudian diisi dengan cepat. Jadi kemarin kita meeting malam hari, kita memutuskan bahwa ada berapa ini? Total ada 14 program studi, saya bacakan dengan cepat, kalau satu di antaranya Anda boleh bergabung. Kita butuh kali ini dosen yang S2, jadi master. Kalau Anda, wah Pak saya baru SMA, Anda kuliah aja, jangan dengerin omongan saya ini, karena itu kurang memenuhi kualifikasi. Pak saya lagi skripsi S1, ya tunggulah beberapa tahun lagi, saudara boleh bergabung. Yang pertama teknik informatika, kemudian teknik industri, teknik elektro, desain komunikasi visual, teknik pangan, agribisnis, dan farmasi. Lalu ada bagian psikologi, komunikasi, manajemen, dan hukum. Kemudian pendidikan guru SD atau PGSD, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan matematika. Kalau Anda termasuk S2, dalam apa yang tadi saya sebutkan, Anda mau bergabung, kami akan happy sekali. Kemudian itu dibutuhkan tiap prodi minimal 6 S2. Jadi tolong kalau Anda adalah S2 di bidang yang tadi saya sebut, saudara bisa bergabung kalau Anda ingin bergabung dengan kami. Kriterianya adalah kalau Anda adalah jemaat, Anda prioritas, kemudian ada S2 yang linear dengan program studinya, dan kalau saudara punya pengalaman mengajar, tentu akan jauh lebih baik. Kemudian kita butuh tenaga administrasi minimal 7 orang, dengan kualifikasi D3 ada 4, dan kualifikasi S1 ada 3. Ada butuh pustakawan juga 7 orang, kualifikasi D3 4 orang, dan kualifikasi S1 3 orang. Jadi saya harap ini jelas, dan tolong diperhatikan kalau Anda mau bergabung bersama dengan kami, you are more than welcome. Anda bisa isi formulirnya di meja informasi. Yang terakhir sekali sebelum kita baca ayat, selesai ini
pulang ke rumah masing-masing, nyoblos, saudara. Amen. So, jangan biarkan begini ya, jangan biarkan sesuatu berlangsung tanpa anak Tuhan bicara dan mewarnai. Kita ini sudah memberikan begitu banyak warna kontribusi buat kota kita dengan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saya mengatakan memilih akan pemimpin buat kota juga penting. Saya berharap Anda datang kemudian ke mana tempat nyoblos masing-masing dan di sana Anda gunakan akan hak pilihmu. Siapa yang sudah punya kartu pemilih? Coba angkat tangan. So, jumlah ini besar sekali. Saya beritahu Anda sesuatu. Beberapa calon wali kota yang datang ke saya cerita bahwa sebetulnya jumlah suara orang Kristen ini memberikan pengaruh sangat besar. Kenapa? Karena dalam pemilihan yang lalu itu jumlah suara orang Kristen di kota ini itu 20%. Dan datanya mengatakan 20% itu bulat. Artinya tertuju kepada satu calon. Nah, kalau satu calon didukung anak Tuhan 20%, maka dia tinggal berjuang untuk tambahan sedikit, dia jadi. Jadi kalau Anda gunakan hakmu dengan baik, pasti akan luar biasa. Amen. So, kalau tidak tahu nyoblos mana, tanya Pak Suci. Lebih tidak tahu lagi, tanya Pak Timotius. Nanti pasti akan diajari. Pak Timotius sama berapa, Pak? Belum ya? Belum, oke. Tapi dia tahu nanti nyoblosnya kemana. Datang ke dia, minta tanda tangan, foto bersama, dan kemudian nyobloslah seperti yang beliau anjurkan. Oke, mari kita buka firman Tuhan sekarang. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Saudara sekalian, saya lagi merenungkan hari-hari ini tentang orang yang beriman di hadapan Tuhan itu sebetulnya seperti apa modelnya. Karena saya baru-baru ini terima SMS yang menurut saya cukup nyelekit, saudara. Cukup nyelekit, tapi saya ketawa dan saya berkata, waduh ini gawat ini orang ini. Yang lebih nyelekit lagi itu sebetulnya ini lulusan TSOA ini. Beliau ini ingin ikut ke Korea. Jadi hari Kamis mendaftar, atau Rebu mendaftar, bukan orang Semarang. Rebu mendaftar di TSOA. Dan tiba-tiba karena Kamis itu sudah begitu over jumlahnya, maka kita rundingan dengan teman yang ngurus travel agent. Karena ini kalau tidak pernah ada kepastian, dia juga tidak berani memastikan apa-apa. Jadi akhirnya kita berkata, ini sudah mepet waktunya, mari kita telefoni teman-teman yang mendaftar ini, yang cantumkan nama, berkata, hari ini pokoknya deadline-nya kamu harus berikan uang muka. Dan rupanya ketika ditelepon dia berkata, saya belum punya uang. Saya nggak tahu bagian travel agentnya ngomong apa, pokoknya mungkin dengan sopan lah saya yakin. Dia berkata bahwa ya harus begini karena sudah over ini. Paling tidak ada 100 orang harus tidak bisa berangkat kali ini karena sudah melebihi capacity yang ada. Dan pada waktu itu ketika dia dengar seperti itu, dia marah. Dia SMS saya. Dia ceritakan permasalahannya. Dan dia berkata, saya ini mendaftar dengan iman, Pak. Lalu kemudian dia berkata begini, tapi kenyataannya suruh bayar. Berarti apa yang diajarkan di TSOA tidak berlaku dong, Pak, di sini. Saya pikir ini orang ini harus tak minta itu tanda lulus STSOA-nya itu. Saya batalkan saja ini. Diajari 6 bulan sampai berbuih orang mudeng ini orang ini. Saudara sekalian, saya merenung beberapa 2 hari ini ya. Saya bilang, kok bisa cara berpikir begitu? Karena Anda harus mengerti kalau saudara beriman, ini dasar sekali. Iman Alkitab berkata timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema Kristus. Kalau engkau berkata, saya hidup dengan iman, itu artinya pertama-tama Anda sudah dapatkan rema Tuhan. Nah, rema itulah sebetulnya patokannya. Nah, kalau Tuhan sudah bicara, maka Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu bahwa yang daftar akan berapa,
Dan Tuhan juga tahu anak-anaknya ini akan memutuskan persyaratannya seperti apa. Nah, apapun situasinya, sebetulnya Tuhan sudah mengerti. Di dalam kemahatauannya itulah Dia memberikan rema kepada kita. Lalu kemudian kalau kita percaya, maka walaupun waktunya mepet, karena itu iman pasti akan ada. Sebetulnya ketika dia SMS, ketika ditelepon, waktunya masih ada. Tapi reaksinya menurut saya sudah membunuh kalau itu masih ada iman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebab kalau Anda berpikir bahwa kalau Anda beriman, maka engkau bisa merugikan siapapun karena imanmu, itu sebuah kesalahan. Ya, kalau semua berkata, Pak, saya dengan iman. Lah bayarnya nanti kurang sejam mau berangkat, mudah-mudahan saya bisa bayar kalau saya beriman. Dan nanti Anda nyuruh orang lain nomboi saudara sebetulnya. Nah, itu iman yang bukan iman sebetulnya. Tapi itu sebuah keinginan kuat untuk Anda menikmati sesuatu, tapi sebetulnya dasarnya bukan iman. Sebab iman itu sebenarnya dikerjakan oleh kasih, mengerjakannya dengan kasih. Dan kasih tidak pernah bertujuan merugikan orang lain untuk kepentingan kita. Dibutuhkan sebetulnya yang namanya kejujuran untuk mengerti apakah kita ini sedang beriman atau kita sedang punya keinginan yang luar biasa hebatnya. Kalau kita sedang beriman, Anda akan menghasilkan iman itu di dalam kasih. Kenyataannya akan muncul oleh karena kasih. Tapi kalau itu karena keinginan yang sangat luar biasa, maka cirinya adalah egonya akan sangat besar. Saudara sekalian, iman tidak pernah merugikan orang lain. Iman akan dengan kasih, percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan tergenapkan. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda melihat orang yang beriman. Walaupun kelihatannya sangat sederhana, tapi saya berdoa sifat karakter orang ini menolong kita punya pemahaman yang ajaib. Ayat ini sudah saya baca waktu kita Paskah beberapa minggu yang lalu, tapi mari kita lihat lagi Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama. Ada cukup banyak ayat yang saya baca sampai dengan ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal yang ke-20. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu.
Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara sekalian, 2 hal yang dibuat oleh Maria Magdalena. Saya berdoa ini akan jadi sebuah keteladanan yang luar biasa. Alkitab mengatakan pada hari itu hari masih gelap. Maria Magdalena ini pergi ke kubur seorang diri, dan waktu itu hari masih gelap. Coba Anda bayangkan, waktu dia ke kubur pada waktu itu, dalam bayangannya Yesus masih mati atau sudah bangkit? Mati. Karena begitu dia melihat kuburnya kosong, maka dia berpikir mayat Tuhannya dicuri orang. Berarti waktu dia ke kubur pada waktu itu, yang dia bayangkan adalah aku akan ketemu dengan mayat Tuhan. Dan itu pun belum tentu dia bisa menyentuhnya. Karena ada batu besar yang menutupi akar makam itu, dijaga oleh tentara Romawi, dan disil, disegel, dimeteraikan oleh Pontius Pilatus. Tapi sekalipun dalam bayangannya, Tuhannya itu mati. Maria Magdalena ini, istilah saya saudara, punya yang namanya cinta mati kepada Tuhan Yesus. Dan disinilah perbedaan dengan yang lain. 2 orang murid yang ke Emmaus, mereka tidak punya cinta mati ke Yesus. Karena ketika Tuhan dikuburkan, buat mereka semuanya selesai, mari pulang ke kampung halaman masing-masing. Tapi buat Maria Magdalena, dia tidak peduli. Apakah dia hidup atau dia mati, aku mengasihi dia, aku mencintai Tuhanku. Dan ini yang sebetulnya langka dalam hidup orang percaya. Karena kenapa kita berkumpul, kenapa kita berdoa, kenapa kita menyembah, kenapa kita memberi, karena kita mengatakan Tuhanku hidup. Tapi kalau Tuhan kita tidak berbuat apa-apa, seperti Tuhan yang mati, apakah kita masih pagi-pagi benar datang hanya untuk dekat dengan Dia? Saya berkata orang yang beriman adalah orang yang sebetulnya orang yang sangat cinta Tuhannya. Dan cintanya begitu rupa bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada Dia yang sangat dia cintai. Banyak orang Kristen ketika doanya tidak didengar, sepertinya Tuhan tidak jawab doa kita. Hati kita ke Tuhan sudah mulai dengan gampang luntur. Kita mempertanyakan kapan Tuhan, di mana Tuhan kuasamu, mengapa sampai seperti ini. Dan pada waktu kita terus seperti itu saudara sekalian, sebenarnya yang kita cintai adalah diri sendiri dan bukan Tuhan kita. Kadang-kadang ketika kita menghadapi sesuatu yang menyakitkan,
Kita bertanya ke Tuhan dan dia seakan-akan diam. Nah kalau sudah seperti itu, seperti dia mati dan tidak hidup. Apakah engkau masih pagi-pagi benar mencari dia dan ingin dekat dengan dia? Ketika setiap kali kita merasakan berkatnya sepertinya berkurang dan tidak ada apapun yang kita bisa terima. Apakah kita tetap bisa berkata, Tuhan aku cinta kepadamu? Saya menjumpai seringkali orang sangat marah ketika apa yang dia inginkan tidak pernah tercapai. Dan di situ keluar kata-kata yang ujungnya adalah menyalahkan Tuhan. Dan kita berkata, kapan Tuhan? Mana buktinya Tuhan? So, hal yang pertama yang Anda harus mengerti adalah hidup dengan Tuhan itu hidup karena Dia, bukan karena apapun yang lain. Keadaannya seperti apapun yang kita bisa lihat. Kalau orang sungguh hidup beriman, maka cintanya ke Tuhan tidak pernah bisa diganggu oleh keadaan apapun juga. Tapi kalau kita masih hidup dengan conditional, dengan syarat, kalau dia begini, aku begini. Kalau dia begini, aku baru begini. Hidup kita akan payah. Saya teringat sekian tahun, bertahun-tahun yang lalu. Gereja ini belum dibentuk, saudara. Saya masih ingat pada waktu itu hamba Tuhan Pak Adi Sutanto menggembalakan gereja di Ungaran. Dan satu hari dia cerita dengan geleng-geleng kepala. Setelah disabari rupanya kesel juga ini pendeta. Pak Adi ini pendeta yang jarang marah. Saya belum pernah lihat dia marah. Kalau marah itu hanya kalau ngomong agak nggak enak gitu, itu marah saudara. Kalau marah beneran itu belum pernah saya lihat. Satu hari dia melayani satu keluarga. Keluarganya ini susah sekali. Kemudian dia injili, kemudian ditolong secara keuangan, dikasih beras, karena susah sekali. Dan kemudian setelah itu mereka mau dibaptis. Wah, Pak Adi senang sekali. Kemudian tiba-tiba keluarga ini datang di gereja dan kemudian dibaptis. Satu keluarga dibaptis. Dan Pak Adi cerita, kita menangkan satu keluarga, memberikan dirinya kepada Tuhan. Ini kok malam kudus loh. Bisakah dicek apa yang terjadi? Saudara, pada waktu itu apa yang terjadi? Setiap kali ini kekurangan, datanglah orang tuanya datang, kemudian minta bantuan, dibantu. Makin lama makin rutin minta bantuan dan makin sering. Dan Pak Adi menasihati, numpangi tangan, didoakan dan sebagainya. Tapi terus begitu. Satu hari datang lagi Bapak ini. Dan hari itu Pak Adi merasa aku tidak mau memberi dia uang. Dia berkata, Bapak perlu beriman, berseru ke Tuhan. Sudah Pak, sudah jerit-jerit saya. Tapi nggak ada pertolongan. Dinasihati, jawab terus, doakan, suruh pulang. Minta uang, tidak diberi. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pulang, nggak sampai sejam balik. Dia bawa surat baptisan. Dia berkata, Pak, saya kembalikan surat baptisan saya. Lalu dia tanya sama saya, diapain anaknya ya? Saya waktu itu masih kuliah, saya bilang. Jadi kembalikan, terima sajalah. Nanti dia terhilang. Emang belum pernah ketemu kok. Saudara ngerti maksud saya? Ketika orang memberikan dirinya ke Yesus itu, ternyata bukan karena dia berkata, aku orang berdosa, perlu diselamatkan, Tuhan baik dengan aku mengabdi kepadanya. Bukan. Oleh karena bantuan-bantuan yang dia terima, kemudian dia berkata, gua ikutlah supaya lebih lancar bantuannya. Ketika kemudian bantuannya berhenti, dia kembalikan tuh. Surat baptisan dikembalikan, setumpuk milik istrinya, anak-anaknya, kembalikan semua. Tapi Pak Adi itu masih baik loh saudara. Ya sudah, didoakan, ditolongi, kasih duit. Diambil lagi. Berhasil dia. Bulan depan begitu lagi. Terus Pak Adi berkata, seharusnya saya dengar nasihat Anda. Harusnya begitu, saya berkata. Nanti terhilang, belum pernah ketemu kok, hilang gimana?
Kalau sudah pernah ketemu, hilang lagi itu sayang, Bapak belum pernah menemukan. Nah itu apa? Ya, itu kebutuhan lah. Memperlancar bisnisnya dia. Dan itu tidak pernah bertumbuh. Akhirnya diterima oleh Pak Adi. Saya mendengar bertahun-tahun kemudian. Setelah hidupnya susah bener. Pak Adi ke Amerika. Waktu Pak Adi pulang lagi. Dia datang kali ini lumayan bertobat, saudara. Lumayan bertobat. Seringkali itulah manusia sebetulnya. Ikut kita ke Tuhan itu dasarnya sangat tipis. Kita ikut ke Tuhan itu dasarnya sangat cetek sekali. Bukan karena sebuah hati yang mau berkata, aku mau melayani Tuhan, aku memang mau mengabdi kepadanya. Tapi oleh karena berbagai kepentingan untuk sesaat di dunia ini, maka kita berkata, aku akan mengabdi karena apa? Aku punya berbagai kepentingan selama aku di dunia ini. Tidak ada yang cinta mati ke Tuhan, itu jarang sekali. Dan itu yang menyedihkan hati Tuhan. Makanya orang Kristen kalau ditanya, mati kemana? Surga. Mau sekarang? Tidak. Kenapa? Sebetulnya nggak terlalu yakin loh. Kan enak ketemu Yesus, enggak enak ketemu ini. Teman-teman, orang-orang ini lebih enak. Sebab lebih berat, lebih beratin dunia sebetulnya. Dibandingkan dengan Tuhan. Nah ini yang membuat sebetulnya, kenapa ya orang itu kalau dengan duit, itu waduh. Padahal sebetulnya ya kalau Anda lihat buku tabungan Anda itu kan cuma angka-angka tok toh. Pak, nol saya hilang 3, cuma nol hilang. Ya. Besok kan nambah lagi, kurang lagi, nambah lagi. Cuma angka-angka toh. Tapi orang bisa seneng kalau Anda punya tabungan di bank itu. Ada orang yang hobinya tiap hari dilihatin. Ngeprint tiap hari, saudara. Dia bisa seneng cuma dilihat. Dihitung, 1, 2, 3. Loh kok tambah 3 ya? Ternyata matanya sudah mulai kabur. Wah, cocok ini kalau begini. Ada yang hobinya begitu. Kalau Anda pakai M-Banking, tiap hari ngecek saldo terus. Walaupun 3 bulan tidak berubah-berubah. Senang aja. Siapa tahu ada kejutan hari ini. Itu kan motor duitan banget lah saudara. Jadi kalau itu hidup kita seperti itu, Anda dengan gampang jadi permainan setan. Dan betapa beratnya ketika Tuhan mau membawa kita lari. Padahal sebetulnya saudara ya, kalau saya baca Alkitab nih tentang berkat itu cuman sebetulnya apa Anda tahu? Itu bekal buat kita. Untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Selama Anda fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan, bekalnya akan berlimpah-limpah. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tidak pernah membekali kita itu pas-pasan sebetulnya. Tapi seringkali kita terlalu banyak ngelencernya. Dari Semarang Tuhan berkata, kamu ke Jogja nak. Mampirnya kok Papua. Ya habis kan saudara. Disuruh ke Jogja mampirnya ke Papua. Dari Papua mampir ke Australia. Nah duit cuma 2 juta. Ya tenggelam di tengah laut saudara. Fokus kita nggak pernah jelas. Kalau Anda ngerti tujuan hidupmu, fokusnya jelas. Nggak masalah sebetulnya. Dan semakin engkau setia, dia akan makin tambahi dengan makin banyak lagi yang ajaib dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu menghargai orang seperti Maria Magdalena. Perhatikan loh. Bahkan dia berkata, jangan sentuh aku dulu. Aku belum ngadep Bapak. Banyak ahli Alkitab mengatakan sebetulnya ketika Tuhan selesai mati itu. Dan dibangkitkan, dia ngadep Bapak sebentar. Dia persembahkan semuanya langsung ke Tuhan. Selesai baru dia itu muncul di dunia ini lagi. Baru kemudian dia berkata, sentuh ini loh. Thomas, lihat ini tulang, daging, ada, pegang aku. Tapi dengan Maria dia berkata, jangan sentuh dulu, aku belum ngadep Bapak. Kenapa sampai ngadep Bapak di nomor 2 kan istilahnya?
Dan dia datangi dulu wanita ini. Sebab Tuhan ngerti siapa yang cinta mati ke dia. Yang lain bisa nunggu. Bapak maha mengerti, mau menunggu. Para murid yang lain entar belakangan. Yang tidak gampang percaya kayak Thomas. Bukan Thomas ini, Thomas Alkitab. Itu lain kali nanti belakangan lah, gelombang ketiga. Tapi orang yang Tuhan ngerti cinta mati, datang ke kubur yang dia pikir bahwa ini tempatnya mayatnya Yesus. Bahkan sebelum dia ngadep ke Bapa, ditemuin dulu walaupun gak boleh nyentuh. Siapa bilang Tuhan tidak mengerti hati kita? Siapa bilang orang yang cinta mati ke Tuhan tidak diprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Tapi kalau cinta kita oleh karena yang lainnya, Tuhan juga mengerti. Bayangkan bahkan murid yang dikasih namanya Yohanes bukan orang pertama yang dia datangi. Bahkan orang yang paling hebat namanya Petrus bukan orang pertama yang didatangi. Yang didatangi seorang wanita yang cinta mati ke Tuhannya. Dia ngerti dalam bayangannya, aku akan mendekat ke mayatnya. Tapi karena aku cinta dan aku mengasihi dia. Dan kepada orang dengan hati seperti ini, Tuhan mengerti. Dan dia mendapat prioritas yang luar biasa. Siapa bilang Tuhan tidak mengerti yang di dalam hati kita? Dia Tuhan yang sangat mengerti. Kalau engkau cinta ke dia, bukan cinta dirimu sendiri, saudara. Tuhan juga tahu. Amen, saudara. Tapi yang kedua menarik sekali buat saya. Maria ini punya yang namanya daya tahan yang luar biasa. Dia berkata gini sepertinya. I will stay little bit longer. Aku akan tunggu sedikit lebih lama. Lihat yang terjadi. Maria ini berangkat paling duluan. Tapi dia pulang paling terakhir. Dua murid ini lihat kuburnya kosong, langsung pulang ke rumah. Maria tidak. Nah, apa hebatnya orang yang tidak langsung segera pulang? Dia masuk ke kubur, Yohanes dan Petrus tidak melihat malaikat. Dua di situ nggak lihat. Begitu mereka pulang, malaikatnya muncul. Khusus itu dikirim Tuhan untuk orang yang cinta mati ke dia. Dan bukti cinta matinya dia adalah tidak segera mau meninggalkan tempat itu. Dia nangis. Dia masuk ke dalam dan bertemu dengan dua orang malaikat. Dan yang lebih hebat adalah malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia jawab pertanyaan itu dan dia tidak pulang. Sampai dia dengar pertanyaan kedua, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kamu cari?" Dan yang kedua yang tanya, Yesus sendiri. Orang yang mau berkata, aku akan tahan, aku akan tunggu sedikit lebih lama. Yang lain sudah pulang, aku akan tunggu sedikit lebih lama. Itu orang beriman, saudara. Dia tidak menyalahkan Petrus atau Yohanes berkata, tungguin gua dong, saya masih mau menangis. Tidak. Dia tidak merugikan orang lain. Dia mau berkata, engkau mau pulang, biarlah engkau pulang. Tapi aku akan tinggal sedikit lebih lama di sini. Saul, Raja Saul, salahnya tidak mau menunggu sedikit lebih lama. Alkitab berkata ketika waktu yang ditetapkan Samuel sudah lewat, dan Samuel tidak datang, dia bakar sendiri korban bakaran, dan dia tidak punya hak. Seandainya dia mau menunggu sedikit lebih lama, dia tidak akan sampai dibuang oleh Tuhan. Orang Kristen harus menyadari, Anda harus mengatakan, aku akan tunggu sedikit lebih lama. Pak, saya sudah nggak kuat, Pak, sudah nggak kuat. Ketika Anda masih bisa berteriak, sudah nggak kuat, Anda masih kuat sebetulnya. Minimal kuat, teriak-teriak tidak kuat. Kalau orang sudah tidak kuat, sudah pingsan, nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
Kebanyakan orang berkata, aku nggak kuat Pak. Sebetulnya dia masih kuat. Masih kuat berkata tidak kuat. Artinya dia masih kuat. Belajarlah seperti Maria Magdalena. Bertahanlah sedikit lebih lama. Anda akan ketemu dengan malaikat. Dan pada ujungnya engkau akan bertemu dengan Yesus sendiri. Dia orang pertama yang melihat dengan matanya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya mau berkata buat saudara, hari-hari ini adalah hari penggenapan yang luar biasa. Tuhan sedang buat percepatan itu luar biasa. Saya kemarin baru pulang dari Pekanbaru dengan Pak Victor. Saya pulang Semarang, Pak Victor KKR di Banten tadi malam. 3.000 lebih anak muda yang datang dilawat Tuhan luar biasa. Pagi ini Pak Victor masih khotbah di Jakarta. Pekanbaru saudara itu kota ajaib lah. Saya khotbah di sebuah gereja paling besar di kota itu. Begitu saya selesai, gembalanya berkata, Pak, minta nanti November 1 bulan, kirim orang Bapak, gantian, ajari kami banyak hal. Ajari kami bawa orang-orang Kedar datang ke Tuhan. Mereka minta 1 bulan. Kita bergantian ngajari mereka. Saya bilang, dia berkata, saya mau bawa kota ini buat Tuhan. Bapak boleh ngajar apa saja. Asal buat gereja ini bergerak untuk Tuhan. Saudara sekalian, ini masa percepatan yang luar biasa. Coba lihat Injil Lukas. Saya mau tunjukkan sesuatu. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24. Perhatikan ayat yang ke-44 dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa, perhatikan, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di mana itu? Dalam kitab Taurat, yang pertama. Yang kedua, dan kitab nabi-nabi. Yang ketiga, dan kitab Mazmur. Semua yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur harus tergenapi. Apa artinya? Semua yang tertulis dalam firman Tuhan ini, yang dia janjikan buat Anda dan saya, harus tergenapi. Semua yang ditulis oleh nabi-nabi, artinya semua yang dinubuatkan untuk Anda dan saya, harus tergenapi. Siapa yang pernah terima nubuatan Tuhan secara pribadi? Coba angkat tangan. Harus digenapi. Sebagian besar dari kita seringkali sudah melupakan nubuat itu karena kita berkata, nggak terjadi itu. Tapi Tuhan berkata, semua yang tertulis di sini harus digenapi. Semua yang dinubuatkan harus digenapi. Alkitab mengatakan semua yang tertulis dalam kitab Mazmur juga harus digenapi. Artinya semua yang kita nyanyikan harus digenapi. Kapan Pak? Stay little bit longer. Tunggu lebih lama sedikit. Jangan terlalu cepat lemparkan handukmu ke arena tanda engkau menyerah. Bertahan. Dia pasti berikan kekuatan. Nggak kuat Pak. Dia yang paling ngerti seberapa kekuatanmu saudara. Karena yang tertulis, yang dinubuatkan, dan yang kita nyanyikan harus digenapi. Kalau Anda nyanyi, tidak ada penundaan lagi. Segera dan amin harus digenapi. Kalau engkau sudah dinubuati hamba Tuhan siapapun, harus digenapi. Tiap kali engkau baca firman Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan, harus digenapi. Dan ini dari pihak Tuhan. Tapi seringkali kita nggak pernah bisa menunggu lebih lama sedikit.
Saya baca buku seorang hamba Tuhan ketika usia masih muda dibawa Tuhan ke surga. Dan dia melihat ada gudang surga yang besar, isinya semua barang dan bahkan organ manusia, organ tubuh manusia. Lalu hamba Tuhan anak ini bertanya, Tuhan Yesus, bukankah ini semua benda dan barang yang dibutuhkan di dunia? Tuhan berkata, ya. Kenapa di sini Tuhan? Dan Tuhan dengan wajah sedih berkata, setiap kali anakku meminta sesuatu, maka aku menyediakannya buat mereka. Tapi ketika waktunya tiba, aku suruh malaikat membawa barang ini ke hidup mereka. Sebagian besar malaikat pulang kembali ke surga, membawa lagi semua barang-barang ini. Dan berkata, Tuhan, anakmu tidak ada iman lagi, sehingga tidak mungkin mereka terima ini. Sebetulnya siapa tahu di gudang surga ada barang-barang saudara itu. Dengan namamu di bawahnya numpuk banyak saudara. Karena imanmu ini saudara ya. Ini maaf ini bahasa kasarnya. Cuma seret. Bukan cer. Oh, air mancur kan cer. Gerojokan. Ada mak cer. Iman mak cer. Habis. Kemudian ketika barangnya datang, sudah nggak ada iman. Karena cuma mak, yang lain pulang loh. Petrus pulang, Yohanes pulang. Maria Magdalena stay. Di situ dia melihat dan mengalami apa yang lainnya tidak lihat dan tidak alami. Dua malaikat dia bertemu, Yesus dia bertemu. Yohanes tidak melihat. Petrus tidak melihat. Seandainya mereka bertahan sedikit lebih lama. Tidak ada indikasi ini terjadi berjam-jam kemudian. Indikasinya begitu mereka pergi, dia muncul. Berapa banyak di antara kita yang detik di mana Anda berpaling, dia muncul. Dan ketika dia muncul, engkau sudah tidak ada di situ. Pernah nonton film drama nggak saudara? Menunggu kekasih. Ditunggu, nggak datang pulang. Pas dia masuk mobil pulang, datanglah kekasihnya. Anda berkata, aduh! Lah seringkali hidupmu itu begitu saudara. Anda pergi dengan sedih, Yesus muncul bawa blessing berkat. Semua berkata, malaikatnya berkata, aduh! Tapi terlambat saudara. Karena iman cuma cer. Tidak cukup punya daya tahan. Alkitab mengatakan iman itu dengan kesabaran. Abraham mengajari kita. Yang namanya iman dan kesabaran. Iman dan kasih. Semua sebetulnya bicara soal daya tahan. Tunggu sedikit lebih lama. Semakin kau berkata, enggak kuat Pak, tanda kau masih kuat. Tuhan kita itu Tuhan yang ingin memberikan semua dalam kematangan yang sempurna. Dan saya berdoa Anda mengerti itu. Tidak ada tujuan Tuhan yang sangat buruk buat kita, tidak ada. Saya berdoa, sikap hati dan iman seperti ini kita akan miliki. Siapa yang sedang menunggu janji Tuhan dalam hidupmu? Bertahan sedikit lebih lama, saudara. Sedikit lebih lama. Sedikitnya itu kapan? Waktu kau sudah mulai berhenti bertanya sedikitnya kapan? Itu permulaan dia jawab doa kita. Waktu kau teriak, kapan? Nggak pernah muncul, percayalah. Tapi ketika engkau bulat hatimu berkata, I trust you. Aku percaya kepadamu. Hidupku, hidup mati dalam tangan Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang luar biasa. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dahsyatnya luar biasa. Amen saudara. Seandainya orang-orang percaya ngerti itu.
Ada sebuah gereja di satu pulau yang minggu ini saya akan datangi. Beberapa tahun yang lalu, kami KKR di lapangan terbuka di kota itu. Pak pendeta ini ikut. Dan orang ini bangun gedung gereja macet, saudara. Kurang berapa ya? Sekian puluh juta lah, lupa saya. 50 atau 70, 75 juta loh. Berhenti. Bangun di pinggiran, berhenti. Dia doa. Nggak ada jawaban. Sepertinya. Kami datang, KKR di kota ini. Saudara, malam harinya, panitia ajak kami makan sama-sama. Dia ikut. Lalu kemudian, dia berkata begini. Ke panitia. Besok ini hamba-hamba Tuhan pulang jam berapa? Oh, siang jam sekian. Terus dia tanya, siapa yang ngantar? Ya ini lagi cari mobil untuk ngantar. Saya punya mobil. Saya anterin. Tidak ada pendeta lain yang tawarkan diri. Dia nawarkan diri. Lalu kemudian saya muncul di lobi hotel dengan yang lain. Dia nyapa lagi. Terus ngomong, Pak, ini masih pagi. Ada bubur enak Pak di sini. Mau nggak Pak? Mau, saya bilang. Soto nggak ada Pak. Bubur, oke, bubur. Saya ampuni dia, nggak ada soto. Lalu kemudian ngobrol aja, biasa. Dia tidak ngomong apa-apa. Saya tanya, Bapak gembalakan di mana? Oh di sini Pak. Sudah ada gereja Pak? Ada Pak. Lagi bangun katanya. Dia nggak ngomong kurang, enggak. Dia bilang lagi bangun. Makan lagi. Saya lihat jam saya masih ada waktu. Boleh saya mampir Pak? Saya ini paling empati kalau ada pendeta lagi bangun gedung gereja. Tahu susah payahnya soalnya. Boleh katanya. Belokin. Saya lihat gedung gereja berhenti. Nggak ada pekerjanya. Nggak ada pekerja. Nggak ada yang kerja. Loh kok berhenti Pak? Iya Pak berhenti. Kurangnya apa? Ini. Kurang berapa saya bilang? 75 Pak. Oh. 75. Begitu saya mau keluar dari gedung gereja, Tuhan ngomong. Bayari. Ya begitu. Bayari. Saya kaget. Beneran, saya bilang. Roh Kudus berkata begini. Untuk apa lu makan bubur? Aku punya rencana. Untuk ini. Bayari. Saya spontan, saya bilang, ya tak bayari. Saya bilang, Senin tak kirim. Itu waktu itu hari, Jumat. Senin tak kirim. Saya sudah lupa cerita itu. Waktu saya di Pekanbaru, sahabatnya pendeta itu yang nanti minggu depan saya ke pulau itu lagi, undangan dia. Saya lupa, saya sudah lupa. Namanya lupa, orangnya lupa, saudara. Tapi lokasi gereja saya masih ingat, dekat sawah. Tiba-tiba dia ingat, Pak, Bapak ingat? Enggak ingat. Itu loh Pak, pendeta saya cerita. Oh iya, saya ingat. Dia cerita Pak kemana-mana. Apa yang terjadi? Dia berkata, Senin Bapak kirim duitnya. Dia kebut Pak, selesai gedung. Kemudian November lalu, dia yang terima kita buat deklarasi 33 provinsi. November dia terima. Dalam waktu Desember, Januari, Februari, Maret, April. Dalam waktu 4-5 bulan. Gerejanya naik 7 kali lipat jemaatnya. 7 kali lipat. Makanya mau ngundang Bapak tuh gara-gara mau sedikit pamer sama Bapak. Dan mau berterima kasih. Saya lupa loh saudara. Seandainya ini orang berkata, seperti yang lain. Gua tidur aja. Tidak satu kalimat pun keluar dari mulutnya berkata kepada saya, Pak, tolongi saya, bantu saya.
Saya ini mau rada aneh. Kalau ada orang, Pak, ini ada proposal pembangunan gereja itu, ya tak baca sih, tapi nggak pernah tergerak tuh saudara. Tapi kalau Tuhan ngomong kayak kemarin tuh, buat apa lu makan bubur? Tiba-tiba saya tahu ini Tuhan. Seandainya dia tidak berkata, saya mau ngantar. Dia nggak ada tujuan loh. Saya yang tanya dia. Bapak gembalakan di mana punya gedung gereja sendiri. Saya yang tanya. Dia nggak tanya. Dia tidak bicara sama sekali. Ngomongin yang lain. Makan bubur. Minggu ini saya mau ulangi lagi makan bubur di tempat yang sama. Seingat saya cukup enak. Tapi itu yang membuat yang lain pulang. Tidak ada pendeta yang temani kami ke airport. Yang lain semua ke rumah masing-masing. Malam hari selesai, jabat tangan selesai. Cuman satu aja. Dan itu membuat perbedaan kan saudara. Saya tidak berkata saya ini Tuhan. Sama sekali tidak. Saya mau keluar dari gereja itu. Saya masih ingat baru ngomong gini, bayarin. Ya, pikir 10%-nya Tuhan. Terus mangan bubur cuma 10%. Nah bisa. Hari ini tuh, begitu deklarasi tuh, naik 7 kali lipat. Saya dengar di Boyolali juga persis sama. Gereja dipakai buat deklarasi 27 November. Berkembang jemaatnya luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita bisa tahan sedikit lebih lama. Kalau seandainya kita mau berkata, Tuhan, iman dan kesabaran ini gabungin jadi satu. Engkau akan lihat hal yang luar biasa. Sebab yang tertulis ini harus tergenapkan. Yang dinubuatkan harus tergenapkan. Yang kita nyanyikan harus tergenapkan. Saya ini belajar sampai hari ini terus belajar. Tapi satu saya melihat, Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Dia powerful, dia hebat, dia dahsyat, dan dia luar biasa. Amen, saudara. Mari tutup Alkitabmu. Mari percaya, anugerahnya luar biasa.